Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah Jumat tadi saya memberi satu pengajian tausiah di satu majelis. Ada satu pertanyaan yang saya kira menarik untuk saya jadikan bahan refleksi atau perenungan kita pada Jumat ini. Pertanyaannya adalah terkait dengan situasi memanas di Timur Tengah, secara khusus di Syria, Palestina, Yaman, dan juga Irak. Dia menghubungkan dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran tentang berkah yang Allah berikan kepada negeri Syams. Dalam hal ini adalah negeri yang dilalui atau bahkan disinggahi oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah, perjalanan mengambil perintah sholat dalam Isra Mi'raj, yaitu Palestina, lebih khusus lagi Al-Quds, lebih khusus lagi Al-Aqsa. Di mana letak berkahnya? Padahal yang terjadi pertempuran demi pertempuran, kematian demi kematian, pemboman demi pemboman. Di mana letak keberkahan yang diberikan Allah kepada bumi Syams atau juga mungkin Palestina secara khusus? Jemaah yang mulia, saya pikir pertanyaan kita juga seperti ini selalu dalam kesendirian kita. Sebenarnya persoalannya tidak ada masalah, kecuali kita harus membetulkan definisi berkah yang sudah lama mengidap secara salah dalam pikiran kita. Maksud saya adalah definisi yang salah, dan akhirnya definisi itu merusak dan membuat akhirnya kita tidak berdaya untuk kemudian memahami sebenarnya makna berkah itu apa. Saya sudah berulang mengatakan dalam berbagai majelis pengajian, kalau saya tidak khilaf pada satu majelis, satu lepas maghrib juga pernah saya sampaikan bahwa visi dalam hidup itu adalah antara visi duniawiyah dan ukhrawiyah. Orang yang bervisi duniawiyah, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Sementara orang yang bervisi ukhrawiyah, bukan tidak mungkin dia masih bisa mendapatkan apa yang dijanjikan, bahkan apa yang menjadi sebab manusia betah dalam kehidupan di dunia ini. Dunia dengan segala pernak-perniknya tidak pernah menjanjikan lebih dan tidak akan pernah mampu menjanjikan lebih kecuali yang dijanjikannya kesenangan hidup. Dunia, titik. Apa bentuk kesenangan itu? Harta, jabatan. Awak jalan ke sana kemari, orang kenal, orang hormat, orang minta tanda tangan, orang minta foto. Itulah yang dijanjikan dunia. Dunia bisa janjikan surga? Enggak bisa. Bisa enggak dunia janjikan kita selamat dari neraka? Enggak bisa, dia enggak mampu. Dan dunia hanya bisa menjual harta, jabatan, kesenangan, ya sebatas umur kita. Dan dia enggak kasih, dia cuma pinjemin aja. Malangnya akadnya nggak jelas.
Ketika banyak kita merasa memiliki dan mengira ini rumah abadi kita, di saat bersamaan kita sering melihat orang-orang yang kita antar ke kubur. Di saat bersamaan. Tapi dunia bisa buat kita lupa dari semua itu. Lihatlah, ada orang yang mengambil jabatan, dia menghabiskan uang yang banyak. Bahkan ada orang yang mencari harta, ketika visinya adalah duniawiyah, dia pasti tidak akan peduli halal haram. Pasti. Orang yang menginginkan jabatan, ketika visinya adalah dunia, pasti dia tidak akan peduli halal haram. Contoh, ini mau pilkada ini Kota Medan. Suara siapa yang harus diminta? Ya suara yang bisa memilih kafir atau muslim. Ya oke lah, karena memang demokrasi seperti itu ya tidak ada masalah kafir atau muslim. Cuma masalahnya sekarang, apakah boleh meminta suara kepada orang yang biasa menjadi ahli maksiat? Boleh. Tapi si ahli maksiat bilang begini, mas, kami siap dukung Anda, tapi tolong sediakan kebutuhan kami. Malam ini kami mau mabuk habis-habisan. Pokoknya kami jaminlah suara kami semua untuk Anda. Ketika kemudian mereka misalnya membelikan apa kebutuhan ahlu maksiat, itu yang saya bilang, dia mengambil jabatan bukan karena Allah dan tidak pernah memikirkan akhiratnya. Dia hanya memikirkan dunianya. Sama juga dengan Bapak cari makan. Ketika Bapak tidak peduli halal haram, itu tandanya Bapak tidak pernah berpikir tentang akhirat. Dunia sudah menipu Bapak. Pak Ustadz, kalau nggak begini nggak bisa dong kita dapat rezeki banyak. Itu bukan rezeki, itu istidraj, itu sampah itu. Bagaimana Bapak bilang tidak rezeki sementara duit datang berlimpah kepada saya? Saya mau tanya, duit datang berlimpah untuk apa? Untuk disimpan, untuk bisa beli tanah, untuk bisa beli mobil mewah. Setelah semua bisa Bapak beli, saya mau tanya sama Bapak, bisakah pembelian itu atau harta yang Bapak kumpul, harta yang Bapak ambil itu menyelamatkan Bapak dari kehidupan akhirat ketika Allah mengatakan masuklah kau ke dalam neraka? Maka coba cari dari hartamu yang mana yang bisa menyelamatkanmu itu. Saya khawatir malah harta itu yang akan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau visinya duniawi. Kalau saya sering mengatakan, jangan lupa kita ini sebenarnya warga surga. Kita lahir itu, waktu kita lahir, ID kita itu ID surga. Tidak ada satu anak pun yang lahir membawa dosa. Allah memberi penjelasan bahwa mereka, Nabi mengatakan maulud alal fitrah. Mereka lahir dengan fitrah. Itu ID surga itu. Karena tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kita dalam status kondisi fitrah. Dan untuk bisa sampai fitrah, kita harus, kalau ada dosa, mohon ampun sama Allah. Kalau tidak bisa terampuni atau karena memang tidak minta ampun, ya sudah, nggak apa-apa. Allah tetap masukkan kita ke dalam surga, tapi harus dicuci dulu dalam neraka. Beda sama orang kafir, mereka bukan warga surga, mereka memang bahan bakarnya neraka. Jadi nggak usah pernah mimpi masuk surga. Maka Allah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini semiskin apapun mereka, udah surga lah sama mereka itu. Itulah kenapa jangan ikut belajar. Misalnya kita harus belajar ekonomi, membangun ekonomi seperti orang kafir tertentu membangun ekonomi. Jangan, mereka orang yang tidak tunduk sama Allah. Belajar kepada tokoh-tokoh besar. Dalam 10 daftar sahabat yang masuk surga itu ada sekitar 8 orang yang mereka itu bukan orang susah. Bahkan ada 3 atau 4 orang yang kayanya luar biasa. Yang Nabi pun mengatakan saking kayanya masuk surganya terlambat nanti. Bukan karena Allah marah, tapi dia harus mempertanggungjawabkan semua kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdurrahman bin Auf. Peci kapan beli, untuk apa, duit dari mana? Ya Allah, kalau begitu rasanya berat kali kita mengambil kekayaan dan menyimpannya. Karena tidak ada satupun yang kita beli atau kita dapatkan kecuali Allah akan tanya. Harta. Seorang kiai pernah bertanya kepada mantan bupati 2 periode. Cobalah kita jujur-jujuran Pak Bupati.
Menurut Bapak sendiri, gak usah menurut saya dan gak usah menurut orang lain, gak usah menurut auditan. Menurut Bapak berapa persen yang halalan thayyibah dari harta Bapak sekarang? Mantan bupati 2 periode tertunduk, akhirnya dia menatap Pak Kiai dengan mengatakan, sepertinya paling banyak cuma 30% ya Pak Kiai. Apa yang membuat dia menahan 70% dan tidak memberikan? Kenapa dia mengambil yang 70%-nya? Dan apakah dia mau melepas yang 70% itu? Saya mau bilang, mau tidak mau, dia akan mati dan dia akan tinggalkan itu semua. Kalau dia tidak mau melepasnya, maka Allah akan menanya, kenapa kau ambil yang bukan hak? Kau takut, kau curiga, aku tidak akan memberi kemauan, kebutuhan. Apa kau akan biarkan kau dalam kondisi kritis, dalam kondisi miskin, dan kemudian tidak dekat sama aku? Ya Allah, berat kali menjawab pertanyaan itu nanti. Ada orang yang visinya ukhrawiyah, maka sering saya mengatakan, berkah itu jawaban saya tadi kepada Bapak yang bertanya. Berkah itu Pak, sekaya apapun, sekaya apapun, ini sebenarnya bukan definisi ilmiahnya. Ini hanya konklusi dari sekian banyak penjelasan. Sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, itu tidak mengganggu hubungan Anda dengan Allah dan kesadaran Anda kepada Allah, itu berkah namanya. Anda tahu diri di hadapan Allah, itu berkah. Semiskin apapun Anda, semenderita apapun Anda tidak pernah curiga kepada Allah bahwa Allah sedang tidak sayang kepada Anda. Itu berkah namanya. Maka jangan heran kalau kita menemukan seorang buta bisa menghafaz Quran, karena dia tidak pernah curiga sama Allah. Dia tidak menuduh Allah bahwa Allah tidak sayang sama dia. Jangan heran kalau ada orang yang sudah diberikan jabatan luar biasa, dia masih sering menangis takut kepada Allah. Bahkan sampai ajudannya mengatakan, Tuan Presiden, istirahatlah, sudah malam. Dia menjawab dengan mengatakan, istirahat itu nanti, sewaktu kakiku sudah betul-betul sampai di surga, itu waktu istirahat. Kalau sekarang ini bukan istirahat. Inilah manusia-manusia yang berkah. Atau berkah itu apa? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa di Palestina, ada seorang anak yang pagi-pagi dia bilang kepada emaknya, "Mak, uridu an akuna syahidan." Aku ingin mati syahid. Berapa umurnya? 11 tahun. Kemana dia pergi? Main-main. Apa mainannya? Tentara Israel. Pakai apa dia mainin tentara Israel? Pakai batu. Bagaimana permainannya? Dia lempari tentara itu dengan batu tanpa ketakutan atas kematian. Karena kematian hanya perpisahan fisik dengan ruh untuk pindah ke barzakh. Itu bagi seorang mukmin. Caranya, persoalan cara kan banyak. Bapak takut mati kecelakaan, mati juga nih. Bapak takut mati jangan sakit parah, yang nggak sakit pun mati. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan walau satu saat. Siapa anak Ahmad Syarakah? Akhirnya dia syahid di jalan Allah. Peristiwanya bukan tahunan yang lalu, hanya beberapa minggu yang lalu. Ketika mendengar kematian anaknya, ibunya mengatakan, dia selalu mengatakan setiap dia pergi bahwa dia ingin mati syahid. 11 tahun. Bandingkan dengan anak-anak kita yang 11 tahun di sini. Ahmad Syarakah ditarbiyah dengan tarbiyah di sebuah negeri yang penuh berkah. Negeri yang walaupun mereka tidak makan, mereka tidak kehilangan keyakinan kepada Allah. Sementara kita hidup dan membesarkan anak kita di negeri yang kita masih bisa makan, tapi kita kehilangan keyakinan kepada Allah. Kita tidak begitu percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita lebih percaya kalau ada duit aku baru bisa hebat, kalau ada kekayaan, kalau ada jabatan, aku baru bisa dimuliakan orang. Kalau kita licik, kita baru bisa bertahan hidup. Kalau kita jujur, kita tidak akan bertahan hidup. Satu orang manusia jamaah haji yang kemarin terkena krain, saya hilaf itu dari Sudan kalau saya tidak silap. Pemerintah Saudi menjanjikan 1,9 miliar untuknya dalam hitungan rupiah kita.
Kenapa? Dia ikut terkena tapi dia tidak meninggal tapi cacat, maka dia diberi hadiah 1,9 miliar hitungan kita. Apa dia bilang? Aku tidak mau terima. Orang terkejut semua. Saya kira kalau kita pun belum tentu kita seperti dia. Aku nggak mau. Ini halal, ini untukmu, ini subsidi pemerintah Saudi, kebaikan Raja Saudi, dia kasih untuk orang yang celaka. Enggak. Aku cuma minta ganti dari Allah, bukan dari Raja Saudi. Saya membacanya, ya Allah, luar biasa ini orang. Tahu Bapak kenapa dia tidak mau? Dia berangkat haji ingin surga. 1,9 miliar itu bisa jadi akan menjadi sebab dia terhalangi masuk surga. Kenapa saya bilang sebab terhalangi? Bapak rajin sholat, Bapak rajin ke masjid, Bapak rajin ibadah. Ada orang kasih duit karena hebatnya Bapak ibadah, 1,9 miliar bawa pulang. Maka apa yang akan terjadi? Nafsu Bapak akan ikut diskusi apa dan bagaimana cara menggunakan uang itu. Bukankah itu akan menghalangi akhirnya untuk mendapatkan surga Allah? Biar aku dapat ganti dari Allah saja. Pasti Allah tidak akan membawa dia keluar dari surga. Itu yang menjadi catatan menarik. Dan ini berkah. Keberkahan itu tidak terletak pada ada jabatan di punggung kita, tidak. Tapi keberkahan itu ada ketika Allah tidak pernah membiarkan kita absen untuk taat kepadanya di semua waktu hidup kita. Itu berkah. Sedang apapun kita, Allah tidak pernah biarkan kita absen. Untuk pergi sholat berjamaah misalnya, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa melakukan kebaikan, untuk dikenal orang siapapun orang itu. Setiap mengenal kita, dia akan mengenal kita sebagai orang baik. Itu berkah. Maka anak itu bukan pada jumlahnya, tapi pada kemampuan kita mendidiknya di jalan Allah. Satu, kalau tidak mampu, sama saja. Jadi intinya bukan berapa jumlah anakmu, tapi seberapa yakin, seberapa ngerti, seberapa sadar kau kepada Allah, siapa mereka di hadapanmu, sehingga kau tidak akan menciderai tanggung jawabmu terhadap mereka. Sama juga dengan istri dan sebagainya. Itulah kenapa Allah juga selalu mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan cuma pikirkan dirimu. Kalau kau mencintai istrimu, pasti kau tidak akan membiarkannya menjadi penghuni neraka yang berjalan di muka bumi, tapi kau akan meminta dia untuk menjadi penghuni surga yang masih hidup dan akan bersamamu di surga Allah. Satu hadis Nabi mengatakan, ciri wanita penghuni surga, dia tidak mau melihat laki-laki lain kecuali suaminya. Sementara zaman kita, fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wa was'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah, menutup khutbah ini saya ingin menyelesaikan pertanyaan tadi dengan jawaban. Ada apa di Suriah? Nabi sudah menubuatkan dalam beberapa hadis bahwa Suriah ini akan menjadi negeri, kalau bahasa hadisnya, berkumpulnya iman di akhir zaman. Dia sebuah wilayah, untuk melihat itu beriman atau tidak, begitu orang masuk ke dalamnya akan ada semacam proses screening. Akan kelihatan ini mukmin, ini kafir, atau ini munafik langsung.
Jadi apapun siapapun yang ikut dalam pergolakan Suriah, kita bisa melihat dari sini. Oh, ini orang kafir, ini orang mukmin. Suriah menjadi benteng terakhir umat Islam di akhir zaman, karena dia masih akan menjadi pusat malhamah kubra, pusat perjuangan akhir zaman. Dan kulminasinya nanti adalah terbunuhnya Dajjal, dan itu di wilayah Israel. Sementara Al-Quds yang sekarang dicederai oleh orang-orang Israel, saya cuma mau bilang Masjid Al-Falah ini kalau tiba-tiba datang orang kafir, dia usir kita dari sini, dia buat benteng di luar sana untuk tidak menyebabkan kita bisa masuk ke dalam masjid, dia tembakin orang-orang kita, apa yang akan kita lakukan? Saya pikir ini bukan cuma peristiwa di kota Medan, nantinya pasti akan menjadi peristiwa besar di Indonesia, karena ada orang kafir mengambil alih hak wakafnya umat Islam. Masjid Al-Falah diambil alih, BKM dibunuh, masyarakat yang sholat ditembakin. Ini cuma Masjid Al-Falah. Masjid Al-Aqsa itu adalah wakafnya Allah kepada umat Islam. Nabi mengatakan siapa yang bisa sholat di dalamnya, maka dia seperti sholat 500 kali sholat yang sama. Masjid itu sekarang sedang dalam penjarahan orang-orang kafir Zionis Israel. Mereka tidak segan menembak dan membunuh. Mereka membunuh seorang ibu berusia 28 tahun ketika melintas di pos perbatasan polisi, hanya karena ibu ini tidak mau diminta untuk membuka burqahnya atau cadarnya. Mereka menembaki mati. Mereka memaksa perempuan untuk membuka jilbabnya. Terus apa yang kita lakukan di sini? Tidak pernah menyelipkan dalam doa kita? Membiarkan mereka berjuang sendiri dengan menganggap itu masalah negeri mereka dan bukan masalah agama kita. Aqsa itu masalah agama. Tapi kita tidak sedang bermusuhan dengan orang Israelnya. Tapi siapa saja yang menzalimi Masjid Aqsa, jangankan Masjid Aqsa, masjid-masjid yang kemarin ditumbangkan oleh developer di Medan, kita marah besar. Adakah kita meminta kepada Allah, ya Tuhan, aku minta kepadamu, di mana satu hari kelak aku bisa sujud di masjid itu dalam keadaan damai. Aku minta kepadamu, di mana satu hari kelak aku sujud di masjid itu, atau anakku datang ke sana, tidak hanya sekedar untuk sujud, tapi berjuang membebaskan masjid itu dari cengkeraman musuh. Adakah keimanan kita tersentak? Adakah kita menganggap bahwa kita tidak peduli karena kita tidak tergolong tokoh-tokoh agama ini? Adakah jawaban yang sudah kita persiapkan kepada Allah jika Allah bertanya satu hari kelak, kenapa kalian diam ketika Al-Aqsa memanggil? Kenapa kalian bungkam ketika negeri-negeri muslim dianiaya? Adakah kita menganggap bahwa itu urusan dalam negeri mereka, sementara mereka saudara-saudara kita satu akidah? Dan ini adalah zaman yang terakhir. Saya meyakini kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di kepemimpinan yang mereka tidak menyukai Islam sebagai agama, dan mereka tidak menyukai kita beragama dengan Islam. Mereka menyukai kita untuk melakukan kebatilan dan mereka tidak marah. Tapi kalau kita melakukan kebenaran dan mengancam kebatilan, mereka akan bicara HAM dari situ. Jemaah yang mulia, ini hanya sekedar ingatan dari saya kepada diri saya dan kita semua, bahwa kita bukan sekedar menjadi warga di Indonesia, tapi kita warga surga Allah yang sedang menyicil bayaran surga kita dengan amal soleh yang Allah arahkan kita untuk melakukannya. Dan cicilan salah satunya adalah untuk tidak pernah takut berjihad di jalan Allah, apapun resikonya. Karena musuh Allah tidak akan pernah menghentikan gelombang besar yang mereka tidak akan pernah mampu menghentikan. Itu yaitu gelombang tegaknya kembali sahwah dan agama Allah ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal zalimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.